Kekhalifahan Utsmaniyah pada awalnya merupakan Bejlish atau kerajaan kecil yang dibentuk oleh Osman Ghazi di wilayah Asia Kecil pada tahun 1299 Masehi. Utsmaniyah menjadi kekhalifahan setelah Sultan Selim pertama merebut Kairo dan menangkap khalifah terakhir Kairo, Al-Mutawakkil ketiga, yang kemudian menyerahkan gelar khalifah kepada Selim pertama pada tahun 1517. Kekhalifahan adalah istilah yang merujuk pada sistem pemerintahan dan kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kejayaan Utsmaniyah dimulai pada abad ke-16 setelah Sultan Selim pertama berhasil mengalahkan Mamluk serta merebut wilayah-wilayah penting di Timur Tengah dan menjadikan kota suci Mekah dan Madinah di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Sulaiman menggantikan ayahnya, Selim pertama, sebagai sultan pada tanggal 30 September 1520 dan memulai pemerintahannya dengan kampanye melawan kekuatan Kristen di Eropa Tengah dan Mediterania. Sulaiman berhasil memperluas wilayah kekuasaan Utsmaniyah secara signifikan. Keberhasilannya dalam bidang militer, ekonomi, arsitektur dan budaya membuatnya dijuluki sebagai Sulaiman yang Agung. Namun akhirnya kekhalifahan Utsmaniyah runtuh setelah serangkaian kegagalan dalam modernisasi, pemberontakan dan konflik internal, perekonomian yang kacau balau serta kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, yang mengakibatkan Utsmaniyah kehilangan wilayah strategis dan juga kehilangan kekuatan politik yang signifikan. Mustafa Kemal Atatürk terlahir dengan nama Mustafa pada tahun 1881 di Salonika, bagian dari Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah. Dia belajar di sekolah militer dan menjadi perwira dalam tentara Ottoman. Nama Kemal diberikan oleh guru matematikanya karena berhasil meraih prestasi akademik yang bagus ketika menempuh sekolah militer setingkat SMP. Nama ini berarti kesempurnaan dalam bahasa Turki. Karir Atatürk mulai menonjol ketika dia dengan gagah berani memimpin pasukan. Selama Perang Balkan dan Perang Dunia Pertama, Atatürk memperoleh gelar Pasha sebagai pengakuan atas kepemimpinan dan kontribusinya dalam Perang Kemerdekaan Turki. Pasha adalah gelar pangkat militer yang tinggi di Ottoman. Atatürk adalah tokoh kunci dalam perjuangan kemerdekaan Turki melawan kekuatan sekutu pasca Perang Dunia Pertama dan kekuasaan Ottoman. Setelah mendirikan Republik Turki pada tahun 1923, dia menjadi presiden pertama dan melakukan berbagai reformasi yang mengubah total sistem negara tersebut. Pada tanggal 3 Maret 1924, Atatürk menghapuskan sistem khilafah dan menggantinya dengan Republik Turki. Hal ini menjadi tanda berakhirnya kekhalifahan Utsmaniyah yang berlangsung sejak tahun 1517. Menurut Atatürk, sistem kekhalifahan Utsmaniyah tidak dapat membantu Turki untuk maju secara modern dan demokratis. Sistem kekhalifahan yang berbasis pada tradisi dan dogma Islam telah menyebabkan kemunduran Turki selama beberapa abad. Selain menghapuskan kekhalifahan, Atatürk juga melaksanakan beberapa kebijakan lain yang bertujuan untuk memisahkan agama dan negara, seperti melarang sekolah-sekolah berbasis agama, mengadopsi budaya Eropa serta menggunakan kalender Masehi. Ia berpendapat bahwa untuk memajukan Turki, perlu mengadopsi konsep-konsep modern dari Barat dan melakukan pemisahan yang tegas antara urusan agama dan urusan negara. Atatürk melihat bahwa sistem kekhalifahan telah menjadi tidak fleksibel dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Atatürk juga menghapuskan pengadilan agama dan menggantinya dengan sistem hukum sipil, mengganti pakaian tradisional Islam seperti fez dan jilbab dengan pakaian Barat sebagai simbol modernitas. Dan yang lebih penting lagi, pada 1928,
Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, dan bacaan khutbah dilakukan dalam bahasa Turki menggantikan bahasa Arab yang sebelumnya digunakan dalam ibadah. Dalam karyanya yang berjudul Vatandaş için Medeni Bilgiler, Keterampilan Sipil untuk Warga Negara, Atatürk menggambarkan Islam sebagai agama orang Arab. Islam adalah bagian dari budaya Arab, bukan budaya Turki sendiri. Turki merupakan bangsa yang besar bahkan sebelum Islam. Islam gagal menyatukan bangsa Arab, Persia, Mesir, dan Turki menjadi satu bangsa. Bahkan Islam membuat semangat kebangsaan menjadi mati serta melonggarkan semangat nasionalisme bangsa Turki. Hal ini sangat wajar karena tujuan agama yang didirikan oleh Muhammad adalah untuk menyeret ke arah politik nasional Arab yang inklusif. Atatürk mengatakan bahwa orang-orang Turki tidak tahu apa sebenarnya Islam itu, dan tidak membaca Al-Quran. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang dipengaruhi oleh kalimat Arab yang tidak mereka mengerti. Mereka pergi ke masjid karena kebiasaan saja. Ketika orang Turki membaca Al-Quran dan memikirkannya, mereka akan meninggalkan Islam. Dalam wawancara dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Charles Hitchcock Sherrill, pada tahun 1933, Atatürk mengungkapkan pandangannya tentang agama dan kebebasan beragama. Meskipun tidak secara langsung mengaku tidak beragama, namun ia menyatakan beberapa hal yang menunjukkan skeptisisme dan pandangan bebas beliau terhadap agama. Pandangan skeptis Atatürk terhadap agama tidak bertujuan untuk menentang Islam secara langsung, tetapi lebih menentang penggunaan agama sebagai alat politik. Atatürk melihat penguasa Utsmaniyah sebagai penguasa yang lemah, yang membutuhkan agama untuk menegakkan pemerintahannya. Mustafa Kemal diberi gelar Atatürk pada 24 November 1934 oleh Majelis Nasional Turki. Gelar ini berarti ayah dari Turki. Pemberian gelar ini adalah pengakuan terhadap peran besar Mustafa Kemal dalam mendirikan Republik Turki dan transformasi yang dilakukan terhadap negara. Mustafa Kemal Atatürk dihormati sebagai pahlawan nasional di Turki dan dikenang sebagai bapak pendiri Republik Turki karena kontribusi dan kepemimpinannya dalam membentuk negara Turki modern, serta keberhasilannya dalam melaksanakan reformasi yang membawa perubahan besar bagi Turki. Banyak monumen dan patung Atatürk didirikan di seluruh Turki untuk menghormati kontribusinya. Salah satu yang paling terkenal adalah Monumen Atatürk di Taksim Square, Istanbul. Bagian depan setiap uang kertas Turki memasang gambar Mustafa Kemal Atatürk sebagai simbol identitas nasional serta penghormatan atas jasa Atatürk terhadap negara. Hari Atatürk, yang dikenal sebagai Günü atau Atatürk'ü Anma Günü dalam bahasa Turki, memperingati kematian Atatürk pada 10 November 1938. Ini adalah momen penting di Turki untuk menghormati kontribusi Atatürk dalam mendirikan dan memodernisasi negara Turki. Jadi bagaimana sahabat, apa pendapatmu mengenai peran Atatürk dalam penghapusan khilafah dan menggantinya dengan Republik Turki? Silakan tulis komentarmu di bawah.